Jenderal Andika Perkasa menjadi satu di antara kandidat yang diusung Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden. Namanya cukup menjadi perhatian beberapa waktu terakhir sejak menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD hingga kini menjabat sebagai Panglima TNI. Ia bahkan disebut sebagai rising star dalam bursa pencalonan Presiden 2024 mendatang. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, Andika Perkasa diprediksi bisa menjadi bintang di antara pilihan tokoh-tokoh lain di Pilpres 2024. Peluang Andika Perkasa diakuinya cukup lebar dengan track record yang dimiliki. Apalagi masyarakat Indonesia masih cenderung untuk memiliki pemimpin dengan latar belakang militer. Jenderal Andika Perkasa menjabat sebagai Panglima TNI yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu 15 November 2021 lalu. Andika Perkasa menggantikan Panglima TNI sebelumnya Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun. Andika Perkasa lahir di Bandung 21 Desember 1964. Selama bertugas menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, Andika Perkasa banyak menghabiskan waktunya untuk pendidikan. Pada 2003 hingga 2011, Andika Perkasa berada di Washington DC, Amerika Serikat untuk memperoleh pendidikan militer. Andika Perkasa pernah mengenyam pendidikan strata 1 jurusan ekonomi di dalam negeri, kemudian gelar strata 2 dan strata 3 ia dapatkan dengan melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat. Andika Perkasa adalah lulusan dari The George Washington University, National Defense University, serta Harvard University. Andika Perkasa lulusan Akademi Militer di tahun 1987. Setelah lulus dari Akmil, Andika Perkasa bergabung jajaran Kopassus. Karirnya dimulai sebagai komandan peleton hingga berangsur naik menjadi Dansub Tim 2 Detasemen 81 Kopassus di tahun 1991. Kemudian di tahun 95 ia menjadi Den 81 Kopassus dan Dem 621 Yon 52 Grup 2 Kopassus di tahun 1997. Kemudian Pama Kopassus di tahun 1998 dan di tahun yang sama ia juga menjadi Pamen Kopassus. Pada 2002, Andika diangkat menjadi Danyon 32 Grup 3 Sadda Kopassus. Ia kemudian dimutasi menjadi Kepala Seksi Korem 051 WKT Damjaya. Belum genap setahun, ia dimutasi dan menjabat sebagai Pabadia A33, Direktorat Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Pada 8 November 2013, Andika diangkat menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat dan pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal. Seusai Presiden Joko Widodo dan wakilnya kala itu Yusuf Kala menjabat, Andika Perkasa kemudian ditunjuk menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres. Pangkatnya naik menjadi Mayor Jenderal. 2 tahun ia mengawal Presiden Jokowi pada 2016. Andika Perkasa diangkat sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 12 Tanjung Pura. Pada 2018 ia diangkat sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat atau Dankodik Klatat. Tak menunggu waktu lama, Andika kemudian dipercaya menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Pada November 2018, Andika Perkasa diangkat menjadi KSAD menggantikan Jenderal TNI Mulyono. Menurut Presiden, Andika adalah sosok yang komplit lantaran pengalamannya memimpin sejumlah satuan di TNI. Selain menjadi KSAD, Andika Perkasa juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Agustus 2020. 3 tahun menjabat sebagai KSAD, Andika pun terpilih menjadi Panglima TNI hingga sekarang. Selama menjabat sebagai Panglima TNI, Andika Perkasa melakukan sejumlah terobosan yang kerap menjadi sorotan. Di antaranya adalah mencabut larangan seleksi penerimaan prajurit keturunan anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Terobosan lain adalah menghapus sejumlah tes yang dianggap tidak relevan dalam syarat proses penerimaan anggota Korps Wanita Angkatan Darat atau KOWAT. Satu di antaranya adalah tes keperawanan bagi calon anggota KOWAT. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.